Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Agustin dengan NIM 2305 1070 304. Saya adalah calon guru pendidikan agama Islam yang akan datang. Di video ini, saya akan membahas permasalahan pendidikan di Indonesia, mulai dari latar belakang, cara menganalisis masalahnya, hasil analisis, solusi, sampai pada kesimpulan. Pembahasan ini penting karena pendidikan sangat berpengaruh pada masa depan bangsa kita. Kemudian, pendidikan itu ibarat pondasi utama dalam kehidupan. Lewat pendidikan, seseorang bisa berkembang, punya pengetahuan, dan membentuk karakter. Di Indonesia, pendidikan punya peran besar untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak. Tapi, kenyataannya pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak sekali masalah. Mulai dari kualitas sekolah yang belum merata, fasilitas yang terbatas, sampai cara belajar yang masih membosankan bagi sebagian siswa. Selain itu, perubahan kurikulum juga menuntut guru untuk terus beradaptasi, sementara tidak semua sekolah siap dengan perubahan tersebut. Karena itulah, permasalahan pendidikan perlu dianalisis supaya kita tahu akar masalahnya ini dan bisa mencari solusi yang tepat. Dalam video ini, analisis dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mengamati kondisi pendidikan di sekitar, membaca beberapa preferensi, dan melihat pengalaman guru serta siswa di lapangan. Langkahnya dimulai dari mengidentifikasi masalah utama pendidikan, mencari penyebab terjadinya masalah tersebut, lalu memikirkan solusi yang bisa diterapkan secara nyata. Cara ini dipilih karena mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini. Kemudian, dari hasil analisis ada beberapa masalah utama yang sering muncul. Yang pertama, kualitas pendidikan yang belum merata. Sekolah di kota biasanya lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan sekolah daerah terpencil. Ini membuat hasil belajar siswa jadi berbeda. Yang kedua, beban guru yang cukup berat. Selain mengajar, guru juga dibebani banyak tugas administrasi. Akibatnya, waktu untuk menyiapkan pembelajaran yang kreatif jadi berkurang. Yang ketiga, minat belajar siswa yang masih rendah. Pembelajaran yang terlalu satu arah dan kurang menarik membuat siswa cepat bosan dan kurang aktif di kelas. Yang keempat, pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Masih banyak pembelajaran yang fokus pada hafalan, bukan pada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain, pertama, pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah yang masih tertinggal, supaya semua siswa punya kesempatan belajar yang sama. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru lewat pelatihan yang berkelanjutan dan pengurangan beban administrasi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan seperti diskusi, proyek kelompok, atau pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan menanamkan keterampilan abad 21 sejak dini. Baik, dari kesimpulan video ini bisa kita simpulkan permasalahan pendidikan di Indonesia memang cukup kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan kerjasama antara pemerintah, guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat, pendidikan di Indonesia bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang baik bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Terima kasih sudah menyimak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.